Itu kan dijelaskan di situ Hosana bagi anak Daud, bukan anak manusia, bukan anak Allah. Konteksnya dia kagak Di tahu. situ anak Daud. Matius Jadi, 21 ayat iya. 9 itu ditujukan Makanya kalau kepada ditafsirkan ke yang lain, Yesus. jadi gagal paham. Iya, Supaya nih, tidak ah. gagal paham. Jangan ke Mazmur sendiri. Matius 21 ayat yang ke-9 itu ditujukan Iya, kepada Yesus. paham itu. Tapi di situ tidak ada. Ya, hanya kepada anak Daud. Jelas kan? Anak Hosana bagi anak Daud, bukan Anak anak Daud yaitu Allah. Yesus. Bukan anak, bukan. Yesus anak Allah. Anak Allah. Yesus namanya menyucikan. Meme kece, ngotot kok salah kok ngotot. Jadi jelas ya, Meme kece di sini ngotot bahwa sebutan anak Daud itu bukan untuk Yesus. Nih, ku buktikan. Saya hanya butuh waktu beberapa detik saja untuk membuktikan anak Daud itu juga sebutan untuk Yesus. Matius 9 yang ke-27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Nah, jelas kan Meme kece, kamu terbukti goblok. Mu'alaf Natalia Iriani menampar Murtadin Utiwati Mena dan MKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rosada. Alhamdulillah, sekali lagi kita bisa berjumpa lagi dengan channel Joko Waras. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat Islam dan dijauhkan dari kekafiran sampai tutup usia. Amin. Dan juga semoga kehidupan kita diberi perlindungan dari segala kekurangan, dihiasi dengan kesehatan baik jiwa maupun raga, dihiasi pula dengan keselamatan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, langsung saja di video saya kali ini saya akan mereaction 2 video dari 2 channel, yaitu yang pertama di channel Evangelis Yonatan Nanda yang ditakutin para murtadin odong-odong, dan satunya lagi di channel Natalia Iriani, mualaf cantik dan cerdas. Nah, kenapa saya mereaction 2 video ini? Karena 2 video ini ternyata saling berkaitan. Secara tidak langsung, video Natalia Iriani juga ikut-ikutan menampar 2 badut gereja, yaitu Utiwati Mena dan Meme kece. Jadi begini, saat Evangelis Yonatan Nandar melontarkan pertanyaan, melontarkan ayat Alkitab, para murtadin ini membacanya tanpa azab. Kalau di Al-Quran, di Islam jelas dilarang ya membaca Al-Quran tanpa azab. Dan para murtadin ini di samping membaca kitab sucinya tanpa azab, mereka juga menerjemahkan, mentafsirkannya dengan ngawur. Nah, di video yang lain, di kontennya Natalia Iriani, kebetulan Natalia Iriani membahas ayat yang sama dan menjelaskannya lebih detail, lebih alkitabiah dibandingkan para murtadin ini.
Yuk, bagaimana keseruannya? Mari kita tonton video. Putih, Ya, sekarang aku mau bertanya. Pernah nggak Yesus didoakan supaya selamat? enggak. Wah, ini butuh terjemahan. Coba buka Matius 21 ayat ke-9. Buka aja. Saya nggak punya itunya. Matius 21 ayat berapa? Matius 21 ayat ke-9. Oke. Ya, bacakan. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Wah, ya kan? Oke. Lalu Hosana di tempat yang maha tinggi. Wah, ya, silakan. Dari apa yang kita simak barusan, kita jadi tahu, sungguh miris. Ternyata mereka menunjukkan bahwa kalau baca Alkitab boleh dengan main-main, dengan wek. Astagfirullahaladzim. Beda banget ya dengan Al-Quran. Gimana kita membawanya, nggak boleh kita tenteng, nggak boleh kita ketekin. Bacanya harus pakai basmalah. Kita nggak boleh megang pakai tangan kiri. Terus kita nggak boleh kita tumbuk-tumbuk dengan buku. Al-Quran harus paling atas, itu azab. Sedangkan Alkitab seperti yang mereka tunjukkan, boleh dibaca dengan main-main. Yuk, selanjutnya kita simak Mimi Kece menjelaskan dari ayat tersebut. Mari kita sama-sama menyimak dan tertawa ya tentunya. Mari kita simak. Itu kan dijelaskan di situ, Hosana bagi anak Daud, bukan anak manusia, bukan anak Allah. Konteksnya dia kagak Di tahu. situ anak Daud. Matius Jadi, 21 ayat iya. 9 itu ditujukan Makanya kalau kepada ditafsirkan kenyataan, Yesus. jadi gagal paham. Iya, Supaya nih, tidak Allah. gagal paham. Jangan ke Mazmur. Ini. Matius 21 ayat yang ke-9 itu ditujukan Iya, kepada saya Yesus. paham itu. Tapi di situ tidak ada, ya, hanya kepada anak Daud. Jelas kan? Anak Hosana bagi anak Daud, bukan Anak anak Daud yaitu Allah. Yesus. Bukan anak, Kristo. bukan. Yesus anak Allah. Anak Allah. Yesus namanya Buka Matius 1 ayat ke-1. menyucikan. Mimi Kece, ngotot kok salah kok ngotot. Jadi jelas ya, Mimi Kece di sini ngotot bahwa sebutan anak Daud itu bukan untuk Yesus. Nih, ku buktikan. Saya hanya butuh waktu beberapa detik saja untuk membuktikan anak Daud itu juga sebutan untuk Yesus. Matius 9 yang ke-27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Nah, jelas kan Mimi Kece, kamu terbukti goblok. Berbeda lagi dengan apa yang diceritakan, apa yang dijelaskan oleh Natalia Iriani. Beliau tampak lebih paham Alkitab dibandingkan dua murtadin, yaitu Uti Watimena dan Mimi Kuceluk. Natalia Iriani sangat detail, sangat jeli, dan sangat lengkap. Benar-benar Alkitabiah. Saya nggak bisa jelasin lebih detail lagi. Alangkah baiknya kalau kita simak langsung video dari Natalia Iriani. Kita bisa bandingkan kualitas pemahaman Alkitab dari Natalia Iriani dan Mimi Kece dan juga Uti Watimena. Selamat menyaksikan. Dari ayat-ayat tersebut mengisahkan cerita yang sama, yaitu Yesus datang ke Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Tapi di Matius dan di Markus ceritanya Yesus menyuruh muridnya mengambil keledai, tapi yang di Yohanes Yesus menemukan keledai. Tapi aku nggak mau mempermasalahkan ya tentang keledainya itu, mau Yesus ketemu keledai atau Yesus nyuruh muridnya ngambil keledai, ya aku nggak mau bahas itulah. Yang mau aku kaji, yang mau aku bahas
yaitu di Matius 21 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Jadi di ayat yang pertama dan yang kedua itu dikisahkan Yesus sama murid-muridnya pas udah deket Yerusalem ya, tempatnya di Bukit Zaitun. Yesus itu nyuruh murid-muridnya untuk ke kampung di situ, ngambil 2 ekor keledai punyanya orang. Nah, keledai betina dan juga anaknya. Lalu di ayat yang ketiga, kalau ada orang yang menegur, bilang Tuhan memerlukannya dan akan segera mengembalikannya. Nah, itu di Alkitab yang versi terjemahan bahasa Indonesia ya, bukan yang di original teksnya. Lalu, apakah yang di original teksnya kata Tuhan di sini? Apakah itu ditulis dengan theos, yang udah pasti artinya adalah Tuhan? Ternyata enggak. Ternyata di original teksnya itu ditulis kurios, yang artinya bisa tuan, bisa presiden, bisa raja, bisa nabi. Lalu yang benar apa? Nah, jadi kita lanjutkan ayatnya, nanti kalian bisa simpulkan sendiri. Lalu di ayat yang keempat sampai yang ke-8, murid-murid Yesus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi mereka mengambil keledai betina dan juga anaknya. Mereka mengalasi dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus pun duduk di atasnya. Lalu di ayat yang ke-9, ini langsung aku bacain aja ya, biar lebih jelas. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, kalian khususnya orang Kristen, kalian tahu nggak apa itu arti Hosana? Nah, saya yakin nggak semua orang Kristen itu tahu apa arti dari kata Hosana. Dan saya pun juga yakin nggak semua pendeta bisa menjelaskan atau pernah menjelaskan apa sih itu arti dari kata Hosana pada jemaatnya. Jadi, Hosana menurut Bible Hub itu diambil dari istilah Ibrani Hosiahna, yang artinya, oh sekarang selamat. Jadi, arti Hosana didefinisikan sebagai selamat, didefinisikan sebagai kita berdoa. Ini berdasarkan dari Bible Hub-nya ya. Jadi, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu merupakan doa kepada orang yang datang, yaitu Yesus. Nah, Yesus itu Tuhan apa nabi ya? Masa Tuhan didoakan? Nah, sampai di sini pasti banyak yang bilang, ih tuh kan Natalia gak paham Alkitab. Mereka juga bilang di ayat itu kan artinya mereka minta didoakan sama Yesus, bukan mereka mendoakan Yesus. Nah, itu kata-kata kalian. Coba deh kalian itu bacalah yang baik, disimak bener-bener. Itu kan diberkatilah orang yang datang. Yang datang itu kan Yesus. Nah, jadi mereka itu bilang, mereka itu mendoakan Yesus. Diberkatilah Yesus, diberkatilah orang yang datang. Jadi bukan mereka yang minta diberkati. Dan diberkatilah orang yang datang, diberkatilah Yesus, berarti ada yang memberkati Yesus. Siapa yang memberkati Yesus? Ya Tuhan.
Saya rasa sudah cukup video saya kali ini. Oh ya, avatar ini bukanlah avatar yang menggambarkan Nabi Isa atau Yesus. Ini hanyalah avatar bule berjenggot, berambut kuning dan berkumis, bukan Nabi Isa ataupun Yesus. Karena saya sebagai umat Islam sangatlah dilarang, sangatlah haram membuat gambar, avatar ataupun karikatur dengan dimaksudkan sebagai Nabi, baik itu Nabi Isa, Yesus, Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi yang lain. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu mutlak dari saya pribadi. Kurang lebih mohon maaf sebesar-besarnya dan hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.